Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Herlina Agustina, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit daripada isi jurnal saya yang berjudul tentang fungsi pengarahan dan fungsi pengawasan, yang mana pada mata kuliah ini yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Randes Heru Setiawan, SPDI MPDI. Baiklah, kita masuk tentang administrasi pendidikan. Pengertian daripada administrasi pendidikan adalah serangkai kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Semua lembaga pendidikan tersebut memerlukan manajemen yang tepat dalam pelaksanaannya, dan objek pembahasan yang akan dikaji penulis ini adalah tentang sekolah. Manajemen dalam setiap lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam pengelolaan masing-masing lembaga pendidikan tersebut dalam rangka mencapai tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Maka manajemen harus difungsikan sepenuhnya. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pergerakan, actuating, pengarahan, directing, koordinasi, coordinating, kepemimpinan, leadership, komunikasi, communicating, dan pengawasan, controlling. Paling tidak, ke-8 fungsi tersebut dianggap sudah mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, di sini berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, maka penulis akan melengkapi paparan tersebut dengan pembahasan tentang fungsi pengarahan, fungsi pengawasan dalam sebuah administrasi pendidikan dengan pembahasan. Yang pertama, pengertian dan fungsi pengarahan, pengawasan dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, langkah-langkah pengarahan serta pengawasan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah pengarahan dan pengawasan. Selanjutnya, kita masuk ke poin pengertian dan fungsi pengarahan dan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Adapun pengarahan adalah sesuai penjelasan, petunjuk serta pertimbangan sebagai penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pengertian pengawasan adalah keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Masuk tentang fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yang paling penting adalah bagaimana kepemimpinan berperan besar untuk memotivasi dan tentu saja untuk mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ia pimpin untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepastiannya. Adapun fungsi pengawasan adalah erat hubungannya dengan fungsi directing dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan lembaga pendidikan sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin berlangsungnya pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar, dan memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, kita masuk tentang pengarahan, langkah-langkah pengarahan dan serta pengawasan dalam lembaga pendidikan. Pelaksanaan setiap bidang pekerjaan apapun yang sebaik-baiknya tentu perlu dilakukan perencanaan dan pengontrolan. Perencanaan dan pengontrolan ini merupakan dua kutub dari sesuatu proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan. Adapun mengkoordinasikan semua program yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan adalah yang pertama, memperkaya pengalaman pemimpinan lembaga pendidikan. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan. Yang ketiga,
menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam kependidikan. Yang keempat, memberi fasilitas kepada pelaksana program kerja. Yang kelima, memberikan penilaian yang terus-menerus terhadap kinerja pelaksana program pendidikan. Yang keenam, memberikan pengetahuan atau skill pada setiap pelaksanaan program pendidikan. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kemampuan kerja para pelaksana program pendidikan, baik guru, pimpinan jabatan struktural, staf administrasi, dan personel terkait lainnya. Kemudian lanjut dengan menurut Mordex, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Menurutnya, proses dasarnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibanding dengan standar. Yang ketiga, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Kita masuk tentang pengarahan dan pengawasan. Istilah pengarahan sering disandingkan dengan istilah pengendalian, sehingga untuk kedua masalah tersebut dikenal dengan wasdal. Pengendalian, pengawasan, atau controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan oleh adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian itu sendiri. Kemudian kita masuk prinsip utama supervisi pendidikan adalah yang satu, bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi mencegah kesalahan sendiri mungkin. Yang kedua, membantu personal sekolah dalam mengatasi permasalahan sekolah atas dasar kemitraan. Yang ketiga, bekerja sama secara sinergi yang paling menguntungkan dalam makna positif. Baik, kesimpulannya adalah fungsi pengarahan dan pengawasan adalah memelihara, menjaga, dan memajukan administrasi pendidikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi penonton yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.